Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Nur Hasanah, dengan nomor induk mahasiswa 857099339. Mahasiswa Universitas Terbuka, Pokjar Cilamaya Karawang, UPBJJ, UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan praktikum IPA tentang percobaan pemantulan cahaya. Dengan tujuan praktikum yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Berikut alat dan bahan yang sudah saya siapkan, yaitu ada lilin, ada senter, kemudian ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, kemudian ada busur derajat, celah cahaya, dan layar. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan lampu senter, dan setelah dinyalakan, saya akan mengamati jalannya berkas cahaya setelah mengenai cermin datar. Dapat dilihat bahwa sinar datang dipantulkan oleh cermin, sudut pantul selalu sama dengan sudut datang, sehingga membuktikan bahwa sudut datang dan sudut pantul memiliki besar sudut yang sama terhadap garis normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudut I sama dengan sudut R. Pada percobaan berikutnya, saya akan membuktikan hukum pemantulan cahaya Snellius. Hukum ini menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, dan sinar datang, sinar pantul, serta garis normal terletak pada satu bidang datar. Ketika sudut datang sebesar 120 derajat, sudut pantul yang terbentuk juga sebesar 120 derajat. Percobaan selanjutnya yaitu saya meletakkan lilin di depan cermin datar. Kemudian saya akan mengamati bayangan yang terbentuk saat lilin digeser di depan cermin datar dan mencatatnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan lilin pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Ketika lilin digeser, bayangannya juga ikut bergeser sesuai arah perpindahan. Ketika lilin didekatkan, bayangan juga tampak lebih dekat. Dan ketika lilin dijauhkan, bayangan pun tampak menjauh. Setelah diukur menggunakan penggaris, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi, bayangan pada cermin datar selalu maya, tegak, dan sama besar. Percobaan kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika cermin cembung didekatkan dengan lilin, cahaya yang dipantulkan akan menyebar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang dipantulkan menyebar semakin luas. Jadi, sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika cermin cekung didekatkan dengan lilin, cahaya yang dipantulkan akan berkumpul dan terfokus pada satu titik, karena cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Saat cermin cekung berada sangat dekat dengan lilin, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ketika cermin dijauhkan, bayangan berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika benda berada pada jarak tertentu, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak.
Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut.